Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwata fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih dengan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, dan tentunya kita masih berada pada pembahasan iman itu adalah qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah terdiri dari ucapan dan perbuatan, dan dia bertambah dan berkurang. Sebelum kita lanjut pada ucapan Al-Imam As-Sabuni berikutnya, kita lihat pada ucapan beliau yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yaitu berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa sami'tul hakima yaqulu sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin Saleh bin Hani. Aku telah mendengar Al-Hakim berkata bahwa aku telah mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Saleh bin Hani yaqul, dia berkata, sami'tu Abu Bakrin Muhammad bin Syu'aib, aku pernah mendengar Abu Bakar Muhammad bin Syu'aib yaqul berkata, sami'tu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali yaqul, aku pernah mendengar Ishaq bin Ibrahim Al-Handali berkata, qadima ibnu Mubarak ar-Rayya faqama ilaihi rajulun minal ubbad adhannu annahu yadhhabu madhhab al-khawarij. Suatu ketika Al-Imam Ibnul Mubarak mendatangi kota Rai, maka berdirilah kepada beliau seorang lelaki ahli ibadah yang diperkirakan lelaki tersebut bermadhab dengan madhab Khawarij. Faqala lahu ya Aba Abdurrahman, maka lelaki itu bertanya kepada Ibnul Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, ma taqulu fi man yazni wa yasriqu wa yashrabul khamra? Apa pendapat engkau tentang orang yang dia berzina, dia mencuri, dan dia meminum khamar? Qal, maka kata Imam Ibnul Mubarak, la ukhrijuhu minal iman, aku tidak mengeluarkan dia dari iman. Faqal, ya Aba Abdurrahman, ala kibari sinni sirta murji'ah. Maka orang itu, lelaki ahli ibadah tersebut berkata, wahai Abu Abdurrahman, di usia yang senja seperti ini engkau telah berubah menjadi seorang murji'ah. Qal, la taqbalunal murji'ah,
Maka Imam Ibnul Mubarak menimpali bahwa Murji'ah itu tidak sejalan dengan kita. Al-murji'atu taqulu hasanatuna makbulah wa sayyi'atuna makfurah. Sebab salah satunya adalah orang-orang murji'ah itu berpendapat bahwa kebaikan-kebaikan kita itu pasti diterima oleh Allah. Wa sayyi'atuna makfurah. Sementara dosa-dosa kita itu pasti diampuni oleh Allah. Maka kata Imam Ibnul Mubarak, walau alimtu anni qubilat minni hasanatun la syahidtu anni fil jannah. Kata Imam Ibnul Mubarak, sekiranya aku tahu bahwa ada satu kebaikanku itu pasti diterima, niscaya aku akan bersaksi bahwa anni fil jannah, aku itu masuk surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, akhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini kalimat yang luar biasa ya dari Al-Imam Ibnul Mubarak sekaligus keterangan dari Al-Imam Ibnul Mubarak terhadap keyakinan beliau yang berkaitan dengan iman. Namun kita perlu tahu bahwa Al-Imam Ibnul Mubarak itu nama beliau adalah Abdullah bin Mubarak bin Wadih Al-Handali Al-Marwazi. Beliau seorang imam dari kalangan tabi'at tabi'in. Beliau lahir itu pada tahun 118 dan beliau wafat pada tahun 181 Hijriyah. Al-Imam Ibnul Mubarak, perlu kita tahu biografi beliau sehingga kita tidak menyangka bahwa orang ini levelnya sama dengan kakek kita atau levelnya sama dengan guru kita sehingga ucapannya kita remehkan. Kita perlu tahu kredibilitas seorang imam yang berucap sehingga ucapannya itu benar-benar layak untuk dijadikan sebagai pegangan. Al-Imam Ibnul Mubarak sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang beliau itu ma rafa'ahullahu illa bi khaslatain. Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat derajat Al-Imam Ibnul Mubarak itu melainkan karena dua hal. Yaitu apa? Talabil ilmi wal jihad. Karena beliau adalah orang yang sangat gigih dalam belajar, dalam bertolabul ilmi, dan orang juga yang sangat gigih dalam berjihad, dalam menghunuskan pedangnya di medan jihad. Dan di antara ucapan-ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak itu banyak sekali. Beliau ini punya salah satu murid beliau itu penulis kitab Al-Hilyatul Auliya, yaitu Abu Nuaim, alim besar, termasuk di antara muridnya Al-Imam Ibnul Mubarak. Al-Imam Ibnul Mubarak mempunyai karya-karya banyak sekali, tetapi yang sampai di tangan kita itu sedikit sekali. Karena dia dalam bentuk manuskrip dan banyak yang hilang. Di antara kitab-kitab yang sampai kepada kita itu sedikit dari karangan-karangan Al-Imam Ibnul Mubarak. Dan perlu kita ketahui ya ikhwan bahwa ada ribuan referensi Islam itu yang hilang dan tidak sampai di tangan kita pada saat ini. Ya, kenapa? Karena ya memang telah terjadi peristiwa-peristiwa besar pada zaman dulu di mana banyak sekali referensi-referensi Islam yang hilang karena peperangan, ya, dibakar, dicuri dan seterusnya. Yang waktu itu kitab-kitab tersebut masih dalam bentuk apa? Manuskrip, masih berada di apa? Sahifah, di lembaran-lembaran kulit hewan dan seterusnya ya, suhuf, sehingga apa? Sehingga banyak yang tidak tercetak, banyak yang tidak tersalin dengan baik dan tersebar di berbagai macam penjuru dunia, di berbagai macam perpustakaan besar. Jadi banyak yang hilang. Ini perlu kita tahu. Kenapa perlu kita tahu? Karena disinilah
supaya seorang penuntut ilmu tidak menganggap dirinya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau tidak menganggap dirinya seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kenapa dia menganggap dirinya seperti itu? Terkadang karena dia bisa menukil, dia punya referensi yang banyak, sehingga kadang-kadang ada ucapan-ucapan para imam yang dinisbatkan kepada imam tertentu namun tidak didapatkan dalam beberapa referensi besar. Maka kadang-kadang kita mengatakan imam ini salah, dia mengutip ucapan yang tidak ada gitu. Ya, kita apa? Mengatakan diri kita lebih besar dari imam tersebut. Padahal apa? Telah dimaklumi bahwa bisa jadi imam tersebut menukil dari sebuah referensi yang sudah punah, yang sudah sampai di tangan kita. Mahfum ya kawan? Paham ya? Nah, supaya jangan muncul para pentahkik di zaman belakangan ini yang kemudian ya menganggap dirinya mampu untuk menukil, mampu untuk mentahkik, lalu dia menyalahkan ya nukilan-nukilan tahkik, tad'if dan tahsih yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, yang dilakukan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni, ya, yang dilakukan oleh Abu Hatim Ar-Razi dengan alasan bahwa dia tidak mendapatkan di dalam kitab-kitab misalnya. Ya, mahfum ya ikhwan? Baik. Kenapa? Karena kita yakin bahwa para imam-imam tersebut dalam nukilan mereka itu tidak mungkin mereka berbohong kepada kita, tidak mungkin. Sehingga seandainya kita tidak mendapatkannya, maka itu pasti ada, namun yang menjadi rujukan itu tidak sampai kepada tangan kita. Mahfum ya? Taib. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Mubarak di antara ucapan-ucapan beliau, suatu saat beliau pernah berkata, rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil itu dia menjadi besar karena niat. Dia menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Demikian pula berapa banyak amalan yang kecil itu dia menjadi besar pula karena amalan yang besar menjadi kecil karena niat. Ini menunjukkan kepada kita tentang Al-Imam Ibnu Mubarak sangat memperhatikan niat, sangat memperhatikan niat. Dan juga diantaranya kata beliau tentang popularitas, kata beliau, ma ra'aitu ahadan yatlubu syuhrah illa dhahaba dinuhu wa naqasa minhu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mengejar popularitas, ya, melainkan agamanya akan hilang dan berkurang. Kata Imam Ibnu Mubarak, aku tidak pernah melihat seseorang yang mengejar popularitas, melainkan agamanya akan hilang dan berkurang. Dan kita lihat ya ikhwan, berapa banyak orang yang tadinya dia sabat di atas agama, tetapi karena popularitas akhirnya membuat dia tergelincir, membuat dia jatuh. Banyak orang-orang yang terlena dengan popularitas, bahkan mereka mengejar popularitas sehingga mereka keluar dari manhaj yang telah berjalan padanya salafun as-salih. Maka dari itu di dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf itu dinukilkan banyak sekali para pandangan-pandangan salaf dan perbuatan-perbuatan para ulama salaf tentang popularitas. Mereka sangat takut tentang popularitas. Mereka tidak membuat hal-hal yang mendongkrak popularitas mereka. Justru kalau popularitas mereka itu sudah datang kepada mereka, tapi mereka menghindar darinya sekuat-kuatnya. Nah, inilah yang membuat mereka tetap istiqamah di atas manhajnya para salaf. Nah, berapa banyak penuntut ilmu dia menyimpang, bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia terjatuh dalam fitnah yang paling dahsyat, yaitu fitnah popularitas. Sehingga hampir semua amalannya tidak tersembunyi dari manusia. Semua amalannya harus terpublikasi. Semua amalannya harus dia pamerkan. Sampai dia seorang ustadz, dia datang di tempat fitness pun dia harus populer, dia harus apa? Posting, dia harus upload. Ya, ustadz si fulan lagi ngangkat barber, membesarkan bodinya, ya. Nah, begitu, dan subhanallah, ini musibah. Ini musibah. Popularitas ini musibah terbesar. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu dia waspada dari penyakit yang dahsyat ini. Nah, maka kemudian akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, kita lihat di sini ucapan yang indah daripada
Al-Alama Albani rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah, ketika beliau menerangkan bagaimana para salaf dalam kehati-hatian mereka dan ketakutan mereka kalau amal ibadah yang dibangun oleh mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat Al-Imam Ibnu Mubarak, beliau sendiri mengatakan, walau alimtu anni qubilat minni hasanatun la syahidtu anni fil jannah. Seandainya aku tahu bahwa ada satu amalan saja yang aku kerjakan itu diterima oleh Allah, niscaya aku akan bersaksi bahwa aku itu di surga. Maka ini berkaitan dengan hadis, yaitu suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat ini, yakni surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Alladzina yu'tuna ma atau wa qalbuhum wajilah. Yaitu orang-orang yang mereka memberi apa yang mereka beri. Orang-orang yang berinfak, yang bersedekah dalam keadaan hati mereka itu takut. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yusrifun. Apakah mereka yang dimaksudkan ini adalah mereka takut karena mereka orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, yang tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan sehingga mereka takut? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya bintas siddiq. Tidak, bukan mereka orang-orang yang tenggelam dalam berbagai kemaksiatan itu lalu mereka takut, bukan. Tetapi mereka itu walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka salat, mereka bersedekah, namun mereka takut, mereka khawatir bahwa alla tuqbala minhum, amalan yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, lalu Rasulullah membaca ayat ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, orang-orang yang bersegera dalam melakukan amal kebajikan. Nah, maka di sini ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, mungkin kita berpikir apakah mungkin ada orang-orang dia melakukan amalan-amalan, dia bangun amalan itu lalu amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah lakukan amalan dengan baik lalu amalan tidak diterima oleh Allah. Apakah mungkin demikian? Maka dijelaskan oleh Al-Alama Albani rahimahullah apa yang dimaksud, rahasia apa yang ada di balik ini. Kata beliau dalam silsilah as-sahihah, qultu wasirru fi khawfil mu'minina an la tuqbala minhum ibadatuhum laisa huwa khasyatahum an la yuwaffiyahumullahu ujurahum. Rahasia pada diri orang-orang mukmin, pada ketakutan orang-orang mukmin bahwa amalan mereka tidak diterima, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah, ketakutan mereka jangan-jangan ibadah mereka tidak diterima oleh Allah, itu rahasianya laisa huwa khasyatahum an la yuwaffiyahumullahu ujurahum. Rahasianya bukan karena ketakutan mereka Allah itu tidak memberi mereka pahala, bukan atas amal yang dia lakukan. Bukan dia lakukan amalan lalu dia tidak dapat pahala, bukan. Bukan itu persoalannya. Tapi fa inna hadza khilafu wa'dillahi iyyahum fi mithli qaulihi ta'ala. Karena kalau ketakutan itu sekedar ada pada kita lakukan amalan lalu amalan ini tidak diberi pahala. Ya, seperti itu. Seorang mukmin dia lakukan sebuah amalan lalu dia takut bahwa amalan itu tidak diberi pahala, itu menyelisihi nas. Itu menyelisihi nas. Kenapa menyelisihi nas? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fayuwaffihim ujurahum. Ya, yaitu apa?
adapun orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, maka kami pasti menyempurnakan atau kami akan menyempurnakan pahala mereka. Kami akan menyempurnakan pahala mereka. Sementara kenyataannya orang-orang yang takut tadi itu bukan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Mereka beramal, mereka puasa, mereka salat, mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi mereka khawatir tidak diterima. Maka padahal Allah mengatakan orang yang beriman yang melakukan amal saleh, Allah pasti memberikan, menyempurnakan amal mereka. Jadi sebenarnya ketakutan apa yang ada di sini? Ya, maka Al-Imam Al-Albani mengatakan bukan sekedar itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fayuwaffihim ujurahum. Adapun orang yang beriman dan melakukan amal saleh, kami akan menyempurnakan pahala mereka. Bal innahu la yaziduhum 'alaiha, bahkan bukan hanya menyempurnakan amal, pahala, tapi Allah tambah. Orang yang beriman dan beramal saleh itu kalau dia melakukan amalan, Allah sempurnakan amalannya, pahalanya, dan Allah tambah pahala untuk dia. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ya, agar kami menyempurnakan pahala mereka dan kami tambah kepada mereka min fadlih. Ya, apa? Karena karunianya, karena karunia Allah Azza wa Jal, yaitu Allah menyempurnakan pahala orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh itu, dan Allah tambah pahala mereka. Jadi kalau di sini jaminan ada, jaminan dari Allah bahwa setiap orang mukmin yang melakukan amal saleh pasti amalan pahalanya disempurnakan dan bahkan Allah tambah. Lalu kenapa persoalan di sini ada orang yang melakukan amal saleh dari kalangan kaum mukminin tetapi mereka khawatir tidak diterima? Apa persoalannya? Apa rahasianya? Kata Imam Al-Albani rahimahullah, wa inna ma asirru annal qabula muta'alliqun bil qiyami bil ibadah kama amarallahu azza wa jalla. Persoalannya adalah, ya, rahasia dari ketakutan mereka itu karena annal qabula muta'alliqun bil qiyami bil ibadah. Allah menerima ibadah seseorang, amal yang dilakukan oleh seseorang. Untuk diterima amal ibadah seseorang itu muta'alliqun bil qiyami bil ibadah kama amarallahu azza wa jalla. Sangat berkaitan erat dengan seberapa besar seseorang itu menegakkan ibadah tersebut sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Sesuai dengan apa? Yang diperintahkan oleh Allah. Jadi orang yang melakukan ibadah itu sangat berkaitan erat dengan seberapa besar penyesuaiannya dengan yang diperintahkan oleh Allah. Sementara wahum la yastati'unal jazma bi annahum qamu biha ala muradillah. Sementara orang-orang mukmin dari kalangan para sahabat, orang-orang saleh ini, mereka tidak bisa memastikan diri mereka bahwa mereka itu mampu menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu secara sempurna sesuai dengan yang dimaksud oleh syariat. Paham ya? Kita bisa sholat, kita bisa puasa, tapi persoalannya apakah salat yang kita lakukan, apa puasa yang kita lakukan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah apa tidak? Kita berhaji, tapi persoalannya apakah haji yang kita lakukan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah apa tidak? Padahal Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam haji Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum. Nah, persoalannya bukan sekedar kita melakukan amalan. Kalau melakukan amalan pasti Allah balas amalan pahala kita itu. Bahkan Allah tambah ya bagi kita. Tapi persoalannya ketika kita menegakkan amalan tersebut sesuai tidak dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sementara para sahabat atau orang-orang yang saleh, yang beriman, yang melakukan amal saleh, yang orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan kepada Allah saja, mereka itu la yastati'unal jazma bi annahum qamu biha ala muradillah. Mereka tidak mampu untuk mengklaim, memastikan bahwa mereka telah melakukan amalan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya ikhwan? Bal yadunnuna annahum qassaru fi dzalika wa lihadza fahum yakhafuna an la tuqbala minhum. Bahkan mereka menyangka pada diri mereka bahwa mereka itu kurang dalam melakukan hal tersebut, kurang dalam melakukan amalan.
barangkali cara rukuknya belum sesuai, barangkali sifat salatnya itu berdirinya dan rukuknya tidak sesuai. Dalam hadis mengatakan berdiri ruku itu setengah daripada lama berdiri, sujud setengah dari lama berdiri. Barangkali kita melakukannya berdirinya 5 menit, rukunya cuma 1 menit, ya. Nah ini semua bisa apa? Menjadikan perbedaan kualitas amalan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala. Mafhum ya ikhwan? Nah, maka mereka merasa kurang. Maka fahum walihada, oleh karena itulah fahum yakhafuna alla tuqbala. Mereka khawatir kalau amal yang mereka lakukan itu tidak diterima. Itu persoalannya. Mafhum ya? Taib. Kemudian selanjutnya ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum, berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, Sami'tu Abu Bakrin Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Zakaria Asy-Syaibani, aku telah mendengar Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Asy-Syaibani yaqul, dia berkata, Sami'tu Yahya bin Mansur Al-Qadhi yaqul, aku pernah mendengar Yahya bin Mansur Al-Qadhi berkata, Sami'tu Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yaqul, aku pernah mendengar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata, Sami'tu Al-Husain bin Harb akha Ahmad bin Harb Al-Zahid, aku pernah mendengar Al-Husain bin Harb, saudara laki-lakinya Ahmad bin Harb Az-Zahid, yaqul berkata, Ashhadu anna dina Ahmad bin Harbin alladhi yadinu Allah bihi annal imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Bahwa Ahmad bin Harb Az-Zahid berkata, Ashhadu anna dina Ahmad, Al-Husain bin Harb berkata, Al-Husain ini saudaranya Ahmad bin Harb ya. Al-Husain bin Harb berkata, Ashhadu anna dina Ahmad bin Harb, aku bersaksi bahwa agamanya Ahmad bin Harb, alladhi yadinullaha bih, yang dia beragama kepada Allah dengannya. Artinya satu keyakinan yang Ahmad bin Harb berkeyakinan dengannya sebagai agama, yaitu annal imana qaulun wa amalun, bahwa iman itu adalah qaul wa amal, yazidu wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Taib. Nah ini agama atau keyakinan Ahmad bin Harb yang dinukil kepada kita. Siapa itu Ahmad bin Harb? Sehingga keyakinannya perlu kita jadikan sebagai panutan. Ya, Ahmad bin Harb itu Ahmad bin Harb bin Sinan An-Naisaburi Az-Zahid. Beliau lahir pada tahun 160 Hijriah, wafat pada tahun 234 Hijriah. 234 Hijriah. Beliau seorang imam Az-Zahid, ahli zuhud, ahli ibadah, qudwah, teladan di dalam agama. Dan banyak sekali ucapan-ucapan dari para imam terhadap beliau, dan beliau ini seorang rawi hadis. Beliau rawi hadis atau ahli hadis. Nah, di antara guru-guru beliau itu, beliau berguru kepada Sufyan bin Uyainah, salah seorang guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Juga beliau berguru kepada Muhammad bin Zaid dan lain-lainnya. Adapun murid-murid beliau di antaranya Muslim bin Hajjaj, Al-Imam Muslim penulis kitab Sahih. Ya, kalau Al-Imam Muslim penulis kitab Sahih kredibilitasnya sedemikian, maka tentu gurunya juga adalah seorang alim ya. Di antara murid beliau adalah Muslim bin Hajjaj, Al-Imam Muslim. Dan juga siapa murid beliau? Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, salah seorang guru Imam Bukhari. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, guru Imam Bukhari, adalah murid daripada siapa? Ahmad bin Harb. Ahmad bin Harb. Dan Masya Allah ya ikhwan, di antara ucapan Al-Imam Ahmad bin Harb ini ada ucapan yang bagus. Kata beliau begini tentang muraqabah ya, tentang muraqabah, tentang merasa selalu diawasi oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, man abadallaha bighairi muraqabah faqad istakhaffa bih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa muraqabah, ya, dia beribadah kepada Allah tapi tidak ada muraqabah. Dia tidak merasa bahwa Allah mengawasi dia, ya. Jadi asal saja dia lakukan ibadah itu. Ya, bahkan mungkin tersusup maksud dan niat yang lain dalam dirinya. Maka apa? Faqad istakhaffa bih. Maka sungguh orang ini telah meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang beribadah kepada Allah tanpa muraqabah, itu dia telah meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan yang luar biasa, ya. Naam. Maka ikhwan fillah azza wa iyyakum, ya, kita lihat di sini. Nah, di sini adalah ucapan dari beliau atau keyakinan dari Al-Imam Ahmad bin Harb, yaitu beliau meyakini sama dengan keyakinan ahlul hadis yang lainnya, yang meyakini bahwa iman itu qaulun wa amalun, ya, perbuatan dan amalan. Iman itu perbuatan dan amalan. Yazidu wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Karena iman tidak stabil. Iman bertambah dan iman berkurang. Nah, apa lewat ya? Oh, ya lewat ya. Iya. Lewat satu ucapan. Nah, antum tegur ana, barakallahu fikum. Ini kita semua ini beribadah kepada Allah. Kalau ana keliru antum sampaikan, barakallahu fikum. Kita dulu di Yaman, itu kalau kita belajar gini, kalau syekh keliru baca, kita apa ya syekh, kita sampaikan. Oh, beliau senang. Beliau doakan barakallahu fikum, ya. Karena ini bukan hebat-hebatan, ya. Orang belajar agama ini bukan supaya kelihatan dia hebat, dia bukan. Ini semua kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus saling melengkapi untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa ala. Jadi jangan diam aja. Baik. Kita baca yang sebelumnya. Yaitu kata Imam As-Sabuni rahimahullah, "Tsumma dzakara an ibni Syaudzab an Muhammad ibn Juhadah an Salama bin Kuhail." Ya, Al-Imam As-Sabuni kemudian berkata, kemudian ya disebutkan dari Ibnu Syaudzab, dari Muhammad bin Juhadah, dari Salama bin Kuhail, an Huzail bin Shuraihbil, dari Huzail bin Shurahbil. Qal, dia berkata, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkata, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ardi la rajaha. Kalau seandainya imannya Abu Bakar As-Siddiq itu ditimbang dengan imannya penduduk bumi, la rajaha. Tentu imannya Abu Bakar masih lebih berat. Imannya Abu Bakar masih lebih unggul. Nah, begitu perkataan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini apa namanya? Ada perkataan ini sahih dari ucapan Umar ibn Al-Khattab. Kita ketahui ya ikhwan, di sini menggambarkan kepada kita, ya, ini adalah kalimat takkid. Kalimat takkid yang mengatakan bahwa bagaimana para sahabat memandang imannya Abu Bakar As-Siddiq, bahwa orang yang paling sempurna di antara mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang dijamin oleh Allah dengan surga, dijamin oleh Allah dengan surga. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak diragukan lagi, ya, kedudukannya di mata umat ini, bahwa beliau adalah orang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dengan kesepakatan para sahabat. Jadi para sahabat itu sepakat bahwa orang terbaik setelah Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, baru kemudian siapa? Utsman bin Affan, baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Meskipun nanti ada sebahagian para ulama mereka berselisih tentang Utsman dan Ali bin Abi Thalib siapa yang lebih duluan, ya. Dan ini sudah pernah ana singgung ketika mempelajari kitab Syarhus Sunnah. Taib. Sehingga ada istilah tasyayyu, Syiah ke Syiah, Syiaan. Tapi di istilah ini di awal Islam di kalangan imam-imam salaf
Yang dimaksudkan itu hanya tentang keutamaan antara Utsman dan Ali, bukan Syiah yang kita kenal di zaman belakangan. Ya, baik. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq saja orang yang demikian adanya, ya, keimanannya, ya, padahal beliau sendiri bagaimana kita tahu ketakutan beliau, bagaimana beliau kezuhudan beliau, bagaimana beliau sangat bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Dan menunjukkan kepada kita bahwa iman itu tidak stabil. Iman itu tidak stabil. Seandainya iman itu stabil, maka orang yang telah mendapatkan kedudukan yang sedemikian tingginya, dia tidak perlu beramal. Dia tidak perlu beramal. Logika sederhananya. Kenapa? Karena dia telah sampai pada, katakanlah, iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Tetapi meski demikian, mereka tetap terus berusaha beramal. Mereka terus berusaha melakukan hal-hal yang dapat membuat kedekatan mereka kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Nah, sebab itu, ya, Umar bin Khattab juga mengatakan kepada kita, ya, seandainya seandainya imannya Abu Bakar As-Siddiq itu ditimbang, ya, dengan amalan penduduk bumi, niscaya imannya itu lebih besar atau lebih berat. Padahal kita tahu bagaimana ketakwaan beliau, bagaimana kesungguhan beliau dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu tidak stabil, tapi iman itu naik turun. Nah, demikian pula kemudian Al-Imam As-Sabuni menyampaikan ucapan Ahmad bin Harb yang telah kita bacakan tadi. Dengan demikian, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita telah mengakhiri bab yang berbicara tentang iman dan seluk-beluknya. Ya, tentang iman dan seluk-beluknya. Nah, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pembahasan berikut di bab yang berikut, yaitu la yukaffaru ahadun minal muslimina bi kulli dzambin. Ya. Seorang tidak dikafirkan seorang muslim dengan sebab dosa. Jadi kadang-kadang ada orang melakukan dosa, kata dia lakukan itu dosa besar, ya belum tentu dia itu kafir. Ya, belum tentu dia kafir. Padahal kita tahu bahwa iman itu turun. Apa konsekuensinya? Inilah hebatnya Al-Imam As-Sabuni dalam menyusun bab. Setelah beliau berbicara tentang iman naik turun, dan kita pahami iman itu bisa sampai keluar dari diri seseorang, beliau membuat bab tentang orang yang melakukan dosa besar. Padahal kita tahu melakukan dosa besar itu dapat mengurangi keimanan, membuat iman itu menjadi turun. Tapi apakah melakukan dosa besar membuat iman jadi turun sampai keluar dari diri seseorang? Ternyata tidak. Maka dari itu beliau membuat bab tidak dikafirkan karena melakukan dosa besar. Kita sepakat imannya turun, tapi kita tidak sepakat kalau seandainya dikatakan dia keluar dari Islam. Begitu maksudnya. Mafhum ya ikhwan? Subhanallah. Para ulama dalam menyusun bab itu punya metode yang luar biasa, ya, punya uslub yang luar biasa, menunjukkan dalamnya ilmu mereka dan dalamnya pemahaman mereka. Maka orang-orang yang datang belakangan tidak sebanding dengan mereka, Maka jangan orang datang belakangan kemudian dia meremehkan mereka, dia menganggap ucapan mereka hanyalah ucapan angin lalu, ya, dan dia tidak beragama dengan agama mereka, dia tidak bermanhaj dengan manhaj mereka, dia mengatakan dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia orang yang meniti jalan para salaf, para pendahulunya, tapi kita lihat dia bagaimana zuhudnya, bagaimana khusyuknya dalam ibadah, bagaimana muraqabahnya, ya, bagaimana muamalah yang dia lakukan, ya, bagaimana muasyarahnya, pergaulannya dengan keluarganya. Ya, rata-rata dia mengaku dia berusaha untuk mengikuti para salaf, tapi yang nampak pada dirinya hanya jenggot dan jubah. Kita lihat muamalahnya kacau balau. Kita lihat ibadahnya berantakan. Kita lihat cinta popularitasnya luar biasa dia. Ya, kita lihat zuhudnya tidak sebanding dengan para salaf. Lalu apa yang Anda ikuti dari para salaf? Apakah hanya salat mereka? Atau apa hanya karena jenggot mereka yang Anda ikuti? Tidak. Maka dari itu kun salafiyan ala jadah, jadilah salafi sejati. Ikutilah para salaf dalam semua aspek,
dalam semua aspek ya ikhwan. Dalam cara berdakwah, dalam mengadakan metode dakwah, ya, kemudian dalam bermajelis ilmu, dalam berpakaian, dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan istri, dalam bergaul dengan orang lain, dalam zuhud. Anda mengikuti para salaf, tapi Anda dunia begitu besar dalam pandangan Anda, ya. Anda begitu cinta terhadap dunia sehingga datang pada diri Anda karahiyatul maut, penyakit wahan, penyakit takut mati dan takut miskin. Hari-hari yang Anda bahas tentang dunia, padahal Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti para salaf. Bagaimana para salaf dalam qiyamul lail? Bagaimana para salaf dalam salat sunnah? Bagaimana salat para salaf dalam yusari'una ilal khairat? Ya, mereka bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, bagaimana mereka dalam bab itu semua? Maka kun salafiyan ala jaddah. Jadilah salafi sejati dari semua aspek, dari semua aspek. Memang kita tidak bisa sempurna, tapi kita berusaha mengikuti mereka sekesanggupan kita, dan jangan bermudah-mudah untuk menyelisihi jalan mereka. Jangan bermudah-mudah untuk menyelisihi jalan para salafuna as-saleh. Jangan bergampang-gampangan meremehkan mereka lalu mengambil jalan selain daripada jalan yang telah mereka tempuh. Apa yang mereka lakukan kita lakukan, apa yang mereka diam kita diam, apa yang mereka nggak mau kita nggak mau, apa yang mereka beramal dengannya, motivasi untuknya kita lakukan. Karena kita sepakat kaidah yang agung bahwa laukana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya satu perkara itu baik, pasti mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Kita sepakat dengan kaidah ini. Maka dalam muamalah kita lihat, dalam uslub dakwah kita lihat, ada enggak? Kalau enggak ada, kita katakan itu enggak baik karena para salaf enggak melakukannya. Sebab seandainya uslub itu baik, metode itu baik, pasti para salaf sudah melakukannya. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya itu baik, pasti mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Mafhum ya ikhwan? Taib. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.